Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu dengan Bu Ria di pelajaran IPA ya. Kemarin kita udah melakukan ulangan harian pertama, ulangan harian KD1. Tentang apa? Ayo, masih ingat? Nah, tentang objek IPA dan pengamatannya. Jadi kalian kemarin sudah ulangan ya. Nilai ulangannya sudah Ibu bagikan. Tinggal kamu evaluasi lagi untuk diperbaiki di pertemuan selanjutnya ya. Untuk hari ini Ibu ingin membahas tentang, yuk kita lihat sama-sama. Masih tentang makhluk hidup. Iya. Ini dia. Nah, kemarin KD1 sudah ya. KD1 itu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, sekarang KD2, klasifikasi makhluk hidup, meliputi ciri-ciri makhluk hidup dan identifikasi makhluk hidup dan tak hidup. Yang kita bahas ini dulu, ciri-ciri makhluk hidup dan identifikasi makhluk hidup juga tak hidup. Lanjut. Nah, benda hidup atau makhluk hidup. Siapa sih makhluk hidup itu? Ada apa aja sih makhluk hidup itu? Nah, sebelum kita tahu makhluk hidup itu yang mana dan makhluk tak hidup itu yang mana, nah kita cari tahu dulu ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya, makhluk hidup ini ciri-cirinya pertama bergerak. Bergeraknya dengan tubuhnya sendiri. Ya, jadi bukan digerakkan oleh faktor luar, bukan digerakkan oleh hal-hal lain, tapi dia bisa bergerak sendiri. Contoh, pada hewan memiliki alat gerak, baik yang hidup di darat, di air, atau di udara. Kalau di darat, misalnya apa? Gajah. Nah, gajah yang hidup di darat itu bisa bergerak kan? Nah, gajah bisa bergerak karena dia memiliki otot dan tulang yang ada di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa bergerak, bisa menggerakkan belalainya. Nah, itu dinamakan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri bergerak. Juga di air. Nah, hewan yang hidup di air juga memiliki alat gerak. Misalnya ikan. Ikan memiliki sirip untuk melakukan pergerakan agar bisa berenang. Nah, ikan yang berenang di air itu bergeraknya kan dari tubuhnya sendiri, bukan karena digerakkan oleh yang lain. Juga hewan yang hidup di udara, yang bisa terbang ya, berarti misalnya burung elang. Burung elang bisa terbang di udara, apa yang menggerakkan? Nah, karena ada sayapnya. Karena ada sayapnya, burung elang bisa terbang di udara. Artinya, burung elang itu bisa bergerak. Tumbuhan juga bisa bergerak. Bergeraknya ada gerak-gerak tumbuhan. Misalnya, ada yang namanya fotonasti, ada fototaksis, ada fototropisme. Nah, kalau fototropisme berarti tumbuhannya bergerak mengikuti arah matahari. Ya, jadi kalau misalnya kamu meletakkan tumbuhan, misalnya kamu punya tanaman di pot, kamu letakkan di jendela. Nah, saat ada matahari, maka ujung daun dari tumbuhan yang kamu taruh di pot itu akan mengarah ke arah cahaya matahari. Nah, itu namanya bergerak. Dia bergerak karena ada rangsangan matahari, sehingga dia bergeraknya ke arah matahari. Itu dinamakan gerak pada tumbuhan. Juga banyak gerak-gerak tumbuhan yang lainnya. Nanti kita pelajari sama-sama ya. Hewan sudah, tumbuhan sudah, sekarang manusia. Manusia bisa bergerak nggak? Kalian bisa bergerak kan? Nah, kalau manusia bergeraknya itu dengan otot dan tulang. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Nah, setiap makhluk hidup itu bisa bernapas. Bernapas kalau manusia memiliki reaksi respirasi, manusia dan hewan ya. Pertama, ada zat makanan ditambah oksigen. Jadi dibutuhkan zat makanan dan oksigen
baru bisa menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air. Jadi untuk melakukan pernapasan, manusia dan hewan itu butuh makan. Nah, selain butuh makan, manusia dan hewan juga butuh bernapas yang menghirup oksigen. Nanti hasil dari makanan yang dioksidasi dengan oksigen akan menghasilkan energi, sehingga kamu bisa melakukan aktivitas. Menghasilkan karbon dioksida yang nanti akan dibutuhkan oleh tumbuhan, juga menghasilkan uap air atau H2O. Sehingga kalau kamu membuang nafas, pasti ada uap airnya. Nah, hewan dan manusia bernapas, ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, dan trakea. Ada juga yang bernapas melalui kulit. Ya. Sedangkan tumbuhan itu bernapas melalui stomata dan lentisel. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yang ketiga adalah memerlukan makanan. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi atau makanan, butuh makan, butuh minum untuk mempertahankan hidupnya. Nah, untuk hewan ini ada beberapa pembagian berdasarkan makanan yang dimakan. Yang pertama ada hewan herbivora. Herbivora itu berarti hewan pemakan tumbuhan, sedangkan karnivora adalah hewan pemakan daging. Kalau omnivora, hewan-hewan pemakan segalanya, bisa makan tumbuhan juga, tapi bisa makan daging juga, ya. Nah, herbivora ini biasanya apa sih? Biasanya hewan-hewan ternak ya. Misalnya seperti sapi, kambing, ayam. Nah, ini hewan-hewan herbivora. Sedangkan karnivora biasanya hewan-hewan buas, seperti harimau, macan, buaya, dan lain-lain. Omnivora, hewan yang makan segalanya. Apa ya kira-kira? Bisa juga kucing ya. Kucing juga bisa makan daging, kadang-kadang juga makan tumbuhan ya. Sedangkan tumbuhan itu juga memerlukan nutrisi. Apa nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan? Yang dibutuhkan tumbuhan adalah air dan zat hara, ya. Air, zat hara, dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Sedangkan manusia butuh makan ya. Kamu pasti butuh makan, 4 sehat 5 sempurna. Nah, dua jenis makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun zat makanannya terbagi menjadi dua. Ada yang autotrof. Autotrof ini berarti makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Dapat membuat makanan sendiri ini maksudnya membuat makanan dari dalam tubuhnya sendiri. Ya, kalau heterotrof, makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia butuh makanan dari faktor luar ya. Jadi dia nggak bisa membuat makanan dari tubuhnya sendiri. Kalau autotrof itu adalah tumbuh-tumbuhan. Gimana caranya tumbuhan membuat makanan sendiri? Ada yang tahu? Ya, untuk membuat makanan sendiri, tumbuhan membutuhkan proses fotosintesis. Di mana pertama dibutuhkan karbon dioksida, juga air, nanti akan dibantu oleh klorofil dan sinar matahari sehingga menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Oksigen nanti akan dibutuhkan lagi oleh manusia dan hewan. Nah, sedangkan heterotrof yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri yaitu hewan dan manusia. Hewan dan manusia nggak bisa tiba-tiba keluar makanan dari tubuhnya. Hewan dan manusia itu butuh makanan dari luar, seperti tumbuhan atau daging-dagingan dari hewan lain. Yang keempat, ciri-ciri makhluk hidupnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa berarti zat-zat makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga harus dibuang. Kalau manusia, tempat untuk mengeluarkan zat sisa ada di beberapa organ. Yang pertama di kulit, itu untuk membuang keringat ya. Ginjal itu untuk menyaring darah. Lalu paru-paru itu untuk tempat pengeluaran karbon dioksida setelah oksigen masuk. Lalu ada hati itu untuk pengeluaran empedu. Di serangga ada namanya pembuluh Malpighi ya. Nama alat ekskresinya pembuluh Malpighi. Sedangkan cacing ada nephridium untuk pengeluaran zat sisanya. Yang kelima adalah tumbuh dan berkembang biak.
Nah, ada tumbuh, ada kembang. Ada tumbuh, ada berkembang. Ini berbeda ya. Untuk tumbuh berarti pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi kalau tumbuh ini bisa dihitung secara kuantitas. Kuantitas berarti kan bisa diukur ya. Bisa diukur, bisa dihitung. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan. Kalau ini bersifat kualitatif, nggak bisa diukur, nggak ada alat ukurnya, ya hanya ada tanda-tandanya saja. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan jenisnya, ya, untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah. Ada cara perkembangbiakan dengan cara generatif, yaitu kawin, pertemuan antara organ jantan dan organ betina. Lalu ada vegetatif dengan cara tidak kawin. Ya, misalnya dengan cara setek atau dengan cara cangkok, ini yang dilakukan oleh tumbuhan. Atau kalau misalnya oleh bakteri atau jamur, ini bisa dilakukan dengan cara vegetatif juga, ya. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Nah, berarti kalau peka terhadap rangsangan, kalau pada hewan dan manusia, itu diliputi oleh saraf dan panca indera. Sedangkan tumbuhan dengan iritabilitas. Yang ketujuh, mampu beradaptasi. Seperti hewan, misalnya cumi-cumi. Cumi-cumi pasti mengeluarkan tinta untuk melindungi dirinya dari musuh. Ya, jadi untuk dia beradaptasi agar tidak punah, agar tetap bisa bertahan hidup, cumi-cumi memiliki tinta agar saat ada musuh dia mengeluarkan tintanya sehingga musuhnya tidak melihat dia agar tidak dimakan, ya. Lalu unta mampu bertahan di daerah gurun tanpa minum berhari-hari. Tahu unta? Unta kan di punggungnya ada punuknya ya yang tinggi itu. Nah, itu untuk menyimpan cadangan air. Sehingga walaupun hidup di gurun yang jarang sekali hujan, tapi unta tetap bisa hidup karena ada cadangan airnya di punggungnya atau disebut juga dengan punuk. Lalu ada tumbuhan dengan cara xerofit, hidrofit, tropofit, dan hygrofit. Ya, dia beradaptasi di berbagai tempat, baik di hidrofit berarti di air, tanah, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi, yang sebelumnya adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada 7 tadi ya. Sekarang adalah benda mati atau benda tak hidup. Apa sih ciri-ciri benda tak hidup? Berarti dia nggak punya ciri-ciri dari makhluk hidup. Gampangnya gitu aja. Ya. Kalau tadi makhluk hidup bisa bergerak, tapi kalau benda tak hidup itu tidak bisa bergerak. Kalaupun bisa bergerak, itu bergeraknya karena ada dorongan faktor luar, bukan dari dirinya sendiri. Ya, jadi kalau nggak ada dorongan dari faktor luar, nggak ada energi dari faktor luar, dia nggak bisa bergerak. Yang kedua, nggak bernafas, ya, dia nggak membutuhkan oksigen, tidak mengeluarkan karbon dioksida, tidak memerlukan makanan. Jadi walaupun kamu diemin berhari-hari, bertahun-tahun, dia nggak akan mati karena kan memang udah benda mati, jadi nggak butuh makanan. Tidak mengeluarkan zat sisa, ya, tidak mempertahankan jenisnya, dia nggak beranak, dia nggak tumbuh, jadi bentuknya segitu-gitu aja, nggak tambah besar, nggak tambah kecil. Dan tidak menanggapi rangsangan. Jadi udah, kalau ciri-ciri benda tak hidup berarti dia tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang kedua, wujud bendanya. Kalau benda mati itu wujudnya terbagi jadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, mari kita identifikasikan sama-sama. Di sini ada macam-macam makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Ya, di sini ada banyak. Ini ada kupu-kupu. Kupu-kupu udah pasti makhluk hidup ya, karena dia memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Bisa bernafas, bisa memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang dengan cara metamorfosis kalau kupu-kupu ya. Ada capung, ada bunga, ada lebah. Ini apa nih? Belalang, bunga, burung hantu, dan bunga-bunga lainnya. Ada pepohonan. Nah, ini berarti makhluk-makhluk hidup. Lalu ada makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, ini ada
ini bendanya ini ya, bukan tangannya, tapi batunya. Batu itu termasuk ke dalam benda mati. Ya, kenapa? Karena batu tidak bernafas kan? Batu nggak bernafas, nggak makan, nggak tumbuh dan berkembang, tidak peka terhadap rangsang, tidak mengeluarkan zat sisa. Sepatu juga ya makhluk tak hidup atau benda mati. Bangku, payung, air itu benda mati ya, karena dia tidak mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Timbangan, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu mau identifikasikan sama-sama. Ini ada gambar kaos. Kira-kira makhluk hidup atau tak hidup? Coba pikirkan dulu. Nah, ini adalah makhluk tak hidup atau benda mati. Yang kedua, pulpen. Pulpen makhluk hidup atau tak hidup? Ya, pulpen adalah makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, ini ada anak bayi. Berarti manusia ya. Manusia adalah makhluk hidup. Selanjutnya ini ada bunga matahari. Kira-kira bunga matahari ini butuh makan nggak? Berfotosintesis ya. Nah, ini juga bernafas, berarti bunga matahari ini adalah makhluk hidup. Nah, ini ada ombak, ombak di laut. Ombak di laut bisa bergerak ya? Apakah dia termasuk makhluk hidup? Nah, walaupun ombak di laut bisa bergerak, tapi dia bergerak bukan dari dirinya sendiri, karena ada dorongan dari benda-benda yang ada di laut atau dari angin. Jadi ombak ini termasuk ke dalam benda mati atau tak hidup. Iya, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu sholat duha dan juga tadarus. Walaupun kalian tidak di sekolah, tapi biasakan kebiasaan-kebiasaan baik agar selalu tertanam sampai kalian dewasa. Untuk tugas selanjutnya akan Ibu bagikan di grup WA. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.